Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Supendi, Stambuk F551 18151. Di sini saya akan mereview materi tentang audit sistem yang sudah saya rangkum berikut ini. Di sini kita sudah masuk di dalam materinya, yaitu audit sistem. Apa itu audit sistem? Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya efisiensi. Audit ISI ialah proses pengumpulan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Audit SI atau TI merupakan upaya penilaian apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk melindungi tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Sasaran audit yaitu yang pertama, auditing ditujukan untuk memastikan bisnis asuransi bagi perusahaan dengan memperhitungkan bisnis risk bagi perusahaan. Yang kedua, dalam meningkatkan kecepatan saat ini terjadi antar komputer dari perusahaan-perusahaan yang berbisnis serta frekuensi tinggi, maka mulai dirasakan untuk titik kontrol yang tepat. Yang ketiga, audit tidak lagi dilakukan pada akhir tahun buku. Yang keempat, audit dapat dilakukan bahkan untuk setiap transaksi dan saat transaksi terjadi. Tujuan audit SI. 1. Perlindungan aset. Aset SI di dalam organisasi adalah HWSW, fasilitas user atau knowledge, file data, dokumentasi sistem, dan persediaan barang. Sebaiknya semua aset harus dilindungi oleh sistem pengendali internal. Yang kedua, efektivitas sistem atau audit sering dilakukan setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu. Manajemen membutuhkan hasil efektivitas untuk mengambil keputusan apakah sistem informasi terus dijalankan atau dihentikan sementara untuk proses modifikasi. Yang ketiga, integritas data. Integritas data ialah konsep dasar di dalam audit SI. Jika integritas data tidak dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan representasi data yang benar untuk suatu aktivitas. Baik akibatnya organisasi tidak dapat berkompetisi dan data tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang valid. Efisiensi sistem. Efisiensi dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan objek. Variasi sumber daya terdiri dari mesin, waktu, peripheral, SNW, sistem pekerja. Ruang lingkup audit SI. Yang pertama, mengidentifikasi sistem yang ada. Yang kedua, memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi. Yang ketiga, mengetahui pada bidang atau era mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses
yang didukung dengan sistem informasi. Yang keempat, menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Yang keempat, mengetahui keterkaitan antar data, sistem pengelolaan dan transfer informasi. Yang keenam, mengidentifikasi apakah ada kesenjangan atau gap antara sistem dengan kebutuhan. Yang ketujuh, membuat peta atau map dari informasi flows yang ada. Tahap audit sistem. 1. Perencanaan planning. Perencanaan planning adalah tahap perencanaan menentukan ruang lingkup atau scope objek yang ada di audit, standar evaluasi dari hasil audit dan komunikasi dengan manajemen pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti serta strategi kebijakan yang terjadi dengan pengolahan investigasi. Perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama pada audit SI, yaitu 1. Penerapan ruang lingkup untuk tujuan audit. Yang kedua, pengorganisasian tim audit. Yang ketiga, pemahaman mengenai operasi bisnis klien. Yang keempat, kajian ulang hasil audit sebelumnya. Yang terakhir, penyiapan program audit. Yang kedua, pemeriksaan lapangan atau field work, seperti pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan pihak-pihak yang terkait. Kedua, metode pengumpulan data, seperti wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Yang ketiga, pelaporan atau responding. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Yang kedua, pada tahap ini yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Yang ketiga, perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner. Dan yang keempat, berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini atau current maturity level, dan bekerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan atau gap. Yang keempat, tindak lanjut atau follow up. Sini ada dua tahapan, yaitu tahapan yang pertama dilakukan adalah pemberian laporan hasil audit berupa rekomendasi tindak perbaikan pada pihak manajemen objek yang diteliti. Yang kedua, wewenang akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.